Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 33 dan jujur, aku tak rela. Aku kemudian melepas pelukanku pada ayah dan beralih ke Ibu Juwita dan emak. Aku memohon restu kepada kedua wanita itu. Selamat ya, nak. Ucapan itu terdengar dari mulut emak dan Bu Juwita. Tangisku benar-benar pecah saat memeluk emak. Kesedihan karena ayah bercampur dengan rasa sedih mengingat ibuku. Seharusnya dia ada di sini kan? Aku dan Satria pun berpamitan. Kami akan pulang sebentar untuk berganti pakaian. Aku tak ingin terlalu lama berpenampilan seperti orang gila begini. Setibanya di rumah, semua kerabat yang melihatku segera bertanya dengan penasaran. Aku tak banyak menjawab dan segera masuk ke dalam kamar. Aku lelah sekali. Sayang, aku takut sekali saat kau hilang. Rasanya aku hampir gila ketika tak bisa menemukanmu. Satria tiba-tiba memelukku dari belakang dan meletakkan dagunya di curug leherku. Aku juga sangat takut. Aku tak menyangka jika Dimas tega melakukan semua ini. Dia adalah sahabat yang aku sayangi. Air mataku kembali jatuh menetes kala mengingat perbuatan Dimas. Hei, jangan menangis. Satria melepaskan pelukannya dan memutar tubuhku menghadapnya. Semua sudah berakhir. Aku ada di sini. Aku akan menjagamu. Satria mengusap air mataku dengan ibu jarinya. Tapi bukannya berhenti menangis. Air mataku semakin banyak tertumpah. Dan akhirnya lelaki yang sudah sah menjadi suamiku ini memelukku dengan erat. Berkali-kali dia menciumi pucuk kepalaku. Ya, sudah, sekarang kamu mandi sana, biar segar. Nanti kita ke rumah sakit lagi. Satria masih melukku dengan erat. Tapi aku tidak bisa mandi, ucapku. Kenapa tidak bisa? Memangnya aku bisa mandi jika kau terus memelukku begini? Aku mendadak kesal. Kenapa dia masih bertanya sih? Oh iya, aku lupa. Satria melepaskan pelukannya dan aku bergerak menjauhinya. Aku pun membuka kebaya ini dengan dibantu Satria. Dan hanya menyisahkan dalamanku saja. Aku menyadari Satria sedang memandangku dengan tatapan aneh. Membuat aku risih dan salah tingkah. Kenapa memandangiku begitu? Apa perlu alasan jika memandangi istri sendiri? Dia membalasku dengan pertanyaan juga. Menyebalkan. Ah, terserahlah. Aku melengos dan berjalan menuju kamar mandi. Tapi suara Satria membuat langkahku terhenti sejenak dan aku pun berbalik menghadapnya. Kau tidak ingin mandi bersamaku? Dia bertanya masih dengan tatapan yang sama. Tidak. Aku segera masuk ke dalam kamar mandi sebelum dia menggila. Aku tahu apa maksudnya. Hahaha. Satria tergelak. Dasar ya Satria, sempat-sempatnya berpikiran mesum.
30 menit kemudian, aku maupun Satria sudah selesai mandi dan berganti pakaian. Kami bersiap untuk kembali ke rumah sakit dan menggantikan emak menjaga ayah. Sementara ibu mertuaku sudah kembali ke rumah Satria. Namun tiba-tiba ponselku berdering, emak meneleponku. "Halo, Mak, ada apa?" tanyaku, hatiku sedikit cemas. "Manda, ayahmu. Ayah kenapa?" Aku mendadak cemas dan takut. Pikiran-pikiran buruk langsung menghantuiku. "Kau yang sabar ya, ayahmu sudah tiada, Nak." "Apa? Ini tidak mungkin, Ayah." Aku menjerit histeris. Tak kuhiraukan panggilan masuk dari emak. Bahkan ponsel yang kupegang saja sampai terlepas dan jatuh. "Ada apa, sayang?" Satria segera menghampiriku dengan cemas. Ayah sudah tiada, Sat." Aku terisak. Air mataku tumpah membasahi pipiku. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Satria memelukku, badanku sampai bergetar karena menangis. Kami pun bergegas ke rumah sakit. Satria tak lupa memberitahukan kematian ayah kepada kerabatku. Tangis keluarga dan kerabatku pun pecah mendengar kabar duka ini. Semakin menambah rasa sakitku kehilangan ayah. Kami sudah tiba di rumah sakit. Aku segera masuk ke ruang ICU, tempat di mana jasad ayahku sudah terbujur kaku. Aku sungguh tak kuasa melihat tubuh tua ayahku ditutupi kain putih, hatiku bancur rasanya. "Ayah." Aku berjalan mendekatinya, dengan tangan yang gemetar kubuka penutup wajahnya. Seketika tangisku pecah saat memandangi wajah tua ayahku yang sudah memucat. Dia terlelap begitu damai. Aku menangis sesungguhkan, meratapi kepergiannya. Aku sungguh tak menyangka ayah pergi secepat ini. Dia tak lagi bergerak, tak akan lagi memanggil, dan juga tak lagi tersenyum kepadaku. "Ayah, maafkan aku, ini semua karenaku. Aku belum sempat membahagiakan ayah, tapi ayah sudah pergi." "Amanda, yang sabar ya, Nak. Ini sudah takdir yang maha kuasa." Emak mengusap pelan pundakku. "Mak, aku sudah tak punya ayah lagi. Ayah sudah pergi untuk selamanya. Dia meninggalkan aku, Mak." Aku mengoceh dengan lirih, air mataku bagai hujan yang terus turun. "Sayang, kau sabar ya. Ikhlaskan ayahmu, biar dia tenang." Satria memelukku, mencoba menguatkan aku. Aku tak lagi sanggup berucap. Aku hanya bisa menikmati rasa sakit karena kehilangan ini. Seketika kenangan bersama ayah berterbangan di pikiranku. Senyum dan tawa ayah, nasihat-nasihatnya. Bahkan semua tentangnya masih terekam jelas di ingatanku. Seharusnya hari ini menjadi hari bahagiaku. Tapi diselimuti duka atas kepergian ayah. Selamat jalan ayah, sampai kapanpun kau akan selalu hidup di hatiku. Setelah pemakaman ayah, aku segera masuk ke dalam kamar. Kuabaikan semua kerabat serta pelayat yang masih memenuhi rumahku. Aku hanya ingin menyendiri.
Aku membaringkan tubuhku yang lelah di atas ranjang. Aku berharap ini mimpi buruk, dan saat aku terbangun, ayah masih ada di sini. Tapi kepedihan hati ini menyadarkanku. Jika ini kenyataan yang harus aku hadapi, aku tak bisa lari. Sayang, kau makan dulu ya, nanti kau sakit. Satria datang membawakan aku makanan. Tapi mana mungkin aku bisa makan dalam keadaan seperti ini? Rasanya bernafas saja aku malas. Nanti saja, aku masih kenyang. Aku ingin tidur dulu. Ucapku bohong. Aku tak ingin membuat suamiku cemas jika aku katakan tak selera makan. Tapi kau belum makan. Ayo makan dulu, baru tidur. Dia sedikit memaksa. Tapi, saat aku tidak berselera, akhirnya aku jujur juga. Amanda, aku tak melarangmu untuk bersedih. Tapi kau juga harus memikirkan kesehatanmu. Kalau kau tidak makan lalu jatuh sakit bagaimana? Apa kau mau membuatku sedih? Satria berbicara dengan tegas, sontak membuatku merasa tak enak hati. Baiklah. Aku segera bangun dan duduk bersandar di atas ranjang. Satria pun menyendokkan nasi beserta lauknya, lalu menyuapkannya kepadaku. Aku benar-benar merasa bersyukur karena mendapatkan kasih sayang yang berlimpah dari lelaki yang kini bergelar suamiku. Sudah 7 hari berlalu kepergian ayah. Perlahan-lahan aku mulai ikhlas. Aku tahu ini takdir ilahi, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kemarin ayah, mungkin besok aku atau kau. Kita hanya menunggu saja, tanpa bisa lari kemanapun. Malam ini aku sudah lebih tenang. Walaupun terkadang air mataku masih sering menetes saat teringat ayah. Aku juga sudah merasa lega karena setelah Satria melapor. Akhirnya Dimas dan Ray ditahan polisi. Sejujurnya aku tak tega jika lelaki yang pernah menjadi sahabatku itu dipenjara. Tapi dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia sudah benar-benar kelewatan. Dia menerorku, menculikku, dan hampir memperkosaku. Bahkan dia penyebab ayahku terkena serangan jantung. Walaupun aku tahu itu takdir, tapi tetap saja aku sakit. Sayang, lusa aku sudah kembali bekerja. Kau masih ingin di sini atau ikut pulang ke rumahku? Satria bertanya atau lebih tepatnya memintaku memilih. Sudah seminggu ini dia tidak kantor dan selalu setia menemaniku. Aku ikut denganmu, kan aku sudah menjadi istrimu. Jadi aku akan ikut kemanapun kau pergi. Aku tahu kodrat setiap istri harus ikut suaminya. Walaupun aku berat meninggalkan rumah ini. Baiklah, besok pagi kita pulang ke rumahku. Ibu pasti sudah menunggu menantunya. Satria mengembangkan senyuman. Aku memeluk Satria, ku benamkan wajahku di dada bidangnya. Menikmati aroma tubuhnya yang selalu aku rindukan. Sayang. Satria mendorong tubuhku, memberi jarak dari tubuhnya lalu memandangku dengan tatapan yang sulit diartikan. Sat, kenapa? Tanyaku bingung, mau apa lelaki ini memandangku begitu? Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Balasku,
Lalu perlahan-lahan Satria mendekatkan wajahnya ke wajahku. Dan dengan lembut mencium bibirku. Aku merasa seperti tersengat listrik dan jantungku berdetak tak karuan. Semakin lama ciuman itu semakin menuntut. Satria melepaskan tautan bibirnya dari bibirku. Lalu mengangkat tubuhku dan menghempaskannya ke atas ranjang. Sayang, aku sangat merindukanmu. Kami pun melakukannya lagi. Namun kali ini berbeda, karena kami sudah sah menjadi suami istri. Pagi ini aku dan Satria sudah bersiap untuk pulang ke rumahnya. Sedih rasanya harus meninggalkan rumah yang mengingatkanku kepada ayah. Begitu banyak kenangan di rumah ini, tapi aku juga tak boleh mengabaikan suamiku. Bagaimanapun juga aku harus tetap ikut bersamanya. Baru saja mobil Satria hendak meninggalkan halaman rumahku. Tiba-tiba ibunya Dimas datang menghampiri kami. Amanda. Ibu Dimas menggedor jendela mobil Satria. Aku segera membuka pintu mobil dan turun. Ada apa, Bu? Aku penasaran, mau apa wanita tua ini? Manda, sebelumnya ibu minta maaf atas kelakuan Dimas. Ibu cuma mau kasih ini, tadi ibu temukan di kamar Dimas. Sepertinya ini untukmu. Ibu Dimas menyodorkan sebuah kotak kecil dan secarik kertas. Aku pun segera meraih kotak itu dan membukanya. Ternyata ada cincin yang sangat indah. Apa ini cincin yang sudah dia persiapkan untukku itu? Gumamku dalam hati. Kemudian ku buka kertas itu. Mataku seketika terasa panas saat membaca isinya. Amanda, aku mencintaimu sejak kita masih remaja. Tapi aku tak berani mengungkapkannya. Tadinya aku ingin melamarmu dengan cincin ini. Tapi kau sudah terlanjur mencintai orang lain. Dan jujur, aku tak rela. Bersambung.